Ronaldo, Ronaldo solo davanti a Kingston, lo salta Ronaldo! Ecco il contropiede, attenzione. Ronaldinho, un gioco di prestigio per ipnotizzare. Brasil. Negara yang dikenal karena Amazon, Karnaval Rio, dan tentu saja, sepak bola. Tapi apa rahasia di balik negeri yang tak pernah kehabisan pemain hebat? Apakah mereka memang terlahir berbakat? Atau ada sesuatu dalam budaya dan kehidupan mereka yang membentuk legenda-legenda lapangan hijau? Di video ini, kita akan kupas tuntas bagaimana Brasil menjadi lumbung pesepak bola dunia. Bagi orang Brasil, sepak bola lebih dari sekadar permainan. Ia adalah bagian dari identitas nasional, bagian dari jiwa masyarakat. Sepak bola hadir dalam kehidupan sehari-hari dari obrolan di warung kopi, mural di tembok jalanan, hingga mimpi anak-anak kecil di favela. Sejarah mencatat, sepak bola dibawa oleh orang Inggris pada akhir abad ke-19. Tapi masyarakat Brasil langsung mengubahnya menjadi sesuatu yang mereka miliki dan cintai. Mereka tidak hanya bermain, mereka menari di atas lapangan. Sepak bola menjadi bahasa yang menyatukan. Di negara dengan keragaman budaya, ras, dan status sosial, sepak bola adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti semua orang. Ironisnya, banyak pemain terbaik Brasil berasal dari lingkungan termiskin. Anak-anak di favela tidak memiliki akses ke fasilitas mewah atau pelatih profesional. Tapi mereka punya lapangan tanah, bola plastik, dan tekad baja. Disitulah keajaiban terjadi. Jalanan sempit, medan tidak rata, dan jumlah pemain yang tidak tentu memaksa mereka untuk beradaptasi. Mereka belajar menggiring bola di ruang sempit, menghindari lawan dengan gerakan spontan, dan mengembangkan kreativitas alami. Tanpa sadar, mereka melatih skill teknis dan refleks lebih cepat dibanding latihan formal di akademi. Di Brasil, sepak bola bukan sekadar pilihan, tapi seringkali satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan. Meskipun banyak talenta muncul dari jalanan, Brasil juga memiliki sistem pengembangan bakat yang luar biasa. Klub-klub besar seperti Flamengo, Santos, Palmeiras, dan Sao Paulo memiliki akademi sepak bola yang tersebar di seluruh negeri. Mereka tidak hanya merekrut pemain dari kota besar, tapi juga dari desa-desa kecil. Pencari bakat bekerja tanpa henti, mengunjungi turnamen anak-anak, melihat pertandingan jalanan, bahkan mengikuti rekomendasi dari warga lokal. Seorang anak berusia 10 tahun bisa direkrut dan masuk ke dalam sistem pelatihan formal. Di akademi, mereka mendapatkan pelatihan taktik, kebugaran, dan mentalitas. Tapi tetap mempertahankan gaya bermain Brasil yang bebas, kreatif, dan ekspresif. Inilah yang membedakan, fondasi dari jalanan, dipoles oleh sistem yang rapi. Gaya bermain Brasil yang disebut Jogo Bonito, permainan indah, bukan sekadar gaya, tapi filosofi. Mereka percaya sepak bola harus dinikmati. Dribble, passing cantik, gocekan penuh gaya, semua adalah bentuk ekspresi diri. Banyak pesepak bola Brasil bermain dengan senyum di wajah, seolah menari di lapangan. Mereka tak takut bermain beda. Di dunia sepak bola modern yang penuh taktik dan kekakuan, gaya Brasil selalu menarik perhatian. Mereka membawa gairah dan emosi ke setiap pertandingan. Dari Pelé hingga Ronaldinho, keindahan permainan mereka bukan karena kekuatan atau kecepatan, tapi karena sentuhan magis dan spontanitas. Apa yang membuat anak-anak Brasil begitu gigih mengejar mimpi? Jawabannya sederhana, inspirasi. Setiap anak di Brasil tumbuh dengan cerita tentang Pelé yang berasal dari keluarga miskin, atau Ronaldo Nazario yang menjual minuman di jalanan sebelum jadi juara dunia. Mereka percaya bahwa jika para legenda bisa melakukannya, maka mereka juga bisa. Legenda-legenda ini bukan sekadar idola, tapi bukti nyata bahwa mimpi bisa jadi kenyataan. Ini menciptakan generasi yang tidak takut bermimpi besar, meskipun hidup dalam keterbatasan. Ada pula aspek ekonomi. Klub-klub Brasil menyadari bahwa talenta muda adalah aset yang bisa dijual. Pemain-pemain muda yang bersinar akan diincar klub-klub Eropa dengan harga tinggi. Ini mendorong klub-klub Brasil untuk terus mencetak bintang baru. Industri sepak bola di Brasil telah menjadi ekosistem. Dari agen, pelatih, hingga akademi independen, semua bekerja dalam siklus yang menciptakan dan menyalurkan talenta ke seluruh dunia. Bahkan banyak anak yang sudah dikontrak klub asing sejak usia belasan. Jadi, kenapa Brasil bisa terus melahirkan pesepak bola hebat? Jawabannya bukan karena keberuntungan atau genetik semata.
Tapi karena kombinasi dari budaya yang mencintai sepak bola, lingkungan yang menempanya sejak dini, sistem scouting yang luas, dan mimpi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sepak bola adalah napas kehidupan di Brasil. Di sana, setiap anak punya bola. Setiap gang adalah stadion. Dan setiap mimpi adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Selama semangat itu tetap hidup, Brasil tak akan pernah kehabisan bintang lapangan hijau.